tua? Belum, Bu. Oke, silakan berdoa dulu. Siap, Tra. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita niatkan ya, semoga materi kita pada hari ini itu nanti tersampaikan ke Ananda ya. Oke, kita cek absen dulu ya. Kelas berapa ini? Oke, ini ya. Yang Alda ya. Alda ada? Bayu? Udah, Bu. Nafisa? Ya, Bu. Zaki? Oke, ada semua berarti ya. Oke. Oke, minggu lalu kita udah belajar tentang apa? Vektor. Iya, vektor ya. Apa aja yang kita pelajari minggu lalu tentang vektor? Ada? Pengertian. Iya, pengertian. Apa lagi? Macam-macam. Iya, macam-macam vektor. Nah, vektor itu ada vektor yang di ruang dan ada yang di bidang. Nah, kalau di ruang apa? Apa bedanya di ruang dengan di bidang? Ada yang bisa dijawab? Silakan. Ya, Bu. Oke, silakan Nafisa. Kalau di ruang ada 3 titik, kalau di bidang ada 2 titik. Oke, kata Nafisa, kalau di ruang itu ada 3 titik dan kalau ada di bidang itu ada 2 titiknya. Betul? Betul. Tuh, betul ya. Nah, oke, kita masih lanjut tentang vektor ya. Hari ini kita belajar tentang apa? Panjang vektor. Iya, panjang vektor. Ada Ibu sampaikan minggu kemarin ya. Oke. Sekarang hari apa? Hari Sabtu. Satu. Oke. Ada jelas tulisannya sampai ke belakang sana, Rini? Jelas, Rin? Ya, Bu. Oke, jelas ya. Oke, panjang vektor. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah setelah nantinya kita belajar tentang panjang vektor, itu anak-anak ibu semuanya itu bisa menghitung ya, bisa menentukan berapa panjang dari sebuah vektor, baik itu vektor yang ada di ruang maupun vektor yang ada di bidang. Oke. Yang pertama, panjang vektor. Oke, panjang vektor. Nah, sebelum kita masuk materi, Ibu akan bagi Anda semua ke dalam beberapa kelompok. Kita bagi kelompoknya berhitung aja ya. Semuanya ada berapa? 31. 31 orang ya. Hadir semua tadi ya. Hadir, Bu. Oke. Nah, maksud Ibu membagi ke dalam kelompok itu adalah Ibu punya LKPD. Nah, nanti anak-anak semua akan mengerjakan LKPD ini itu berkelompok. Nanti LKPD-nya di akhir akan dikumpulkan ya. Oke. Nanti Ibu bagikan. Silakan berhitung dulu 1 sampai 6. Berarti nanti ada satu kelompok yang 6 orang ya. Oke, silakan. Nafisa. 1, 2, 3. Oke. Sudah sampai 6 tadi ya? Sampai ujung udah ya? Ada, Bu. Oke. Yang kelompok 1, silakan angkat tangan. Saya, Bu. Kelompok 2. Oke. Udah tahu ya teman-teman kelompoknya ya? Ya, Bu. Oke, silakan. Ibu kasih waktu 1 menit. Silakan duduk berkelompok tanpa suara. Angkat mejanya ya, bentuk kelompok. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sini. 4, 5, 6. Jadi di tengah-tengahnya kosong. Oke, silakan. 1 menit. Gak ada ya? Itu Rido, tolong angkat mejanya, jangan digeser ya. Angkat mejanya. Oke, sudah duduk berkelompok? Udah, Bu. Oke. Oke, untuk materi pertama itu tentang panjang vektor ya. Silahkan disimak ilustrasi berikut ini dulu. Ini ada diagram Kartesius. Misalnya kita punya suatu titik, katakanlah titik P, koordinatnya x, y. Jadi ini absisnya x dan ordinatnya y. Sekarang jika kita tarik suatu vektor dari titik O, dari titik asal ini ke titik P, maka kita peroleh vektor posisi, yaitu vektor OP, seperti ini. Nah, pertanyaannya, berapakah panjang vektor OP? Oke,
ilustrasi tadi itu kita diberikan sebuah diagram ya, yang mana di diagram tersebut terdapat vektor posisi OP. Nah, kita disuruh mencari panjang vektor OP ya, yang mana di dalam vektor OP itu nanti ada komponen-komponen penyusunnya. Nah, itu ya yang akan Ananda cari. Silahkan diskusikan dulu per kelompok ya. Silahkan diskusikan, Ibu beri waktu 3 menit. Kira-kira bagaimana cara kita menentukan panjang OP. Oke, ini LKPD-nya ya. Silahkan dibagikan dulu. Oke, silahkan dicari dalam waktu 3 menit ya. Bagaimana cara kita menentukan panjang OP. Oke, silakan. Oke, sudah 3 menit ya. Oke, kelompok silakan. Kelompok yang bisa menjelaskan pakai dengan cara apa kita bisa mencari panjang dari vektor OP. Silakan. Saya, Bu. Oke, kelompok Nafisa. Pakai rumus Pitagoras, Bu. Pakai rumus Pitagoras. Oke, rumus Pitagoras. Oke, silakan Nafisa maju ke depan. Kenapa bisa pakai rumus Pitagoras ya? Oke, silakan jelaskan ke depan. Karena ini segitiga siku-siku, Bu. Karena OP sama dengan sisi miringnya, Bu. Sehingga OP sama dengan Oke. Nah, terima kasih ya Nafisa ya. Kata Nafisa itu panjang OP kita bisa menggunakan rumus Pitagoras dengan cara x kuadrat ditambah y kuadrat. Kenapa? Karena tadi OP sama dengan sisi miringnya segitiga. Oke, silakan duduk Nafisa. Terima kasih ya, tepuk tangan untuk Nafisa. Nah, betul tidak ya kita menggunakan rumus untuk mencari OP ya. Tinggal vektor. Oke. Untuk mencari rumus OP itu kita gunakan x kuadrat ditambah y kuadrat. Betul atau tidak? Kira-kira bagaimana? Betul? Iya, betul ya. Tepuk tangan dulu untuk Nafisa ya. Betul jawabannya. Memang ya, karena OP ini sama dengan sisi miring dari segi 3. Oke. Paham berarti ya untuk mencari OP. Oke. Berarti untuk panjang OP paham? Ada yang ingin ditanyakan? enggak, Bu. Pas ya? Pas. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencari panjang sebuah vektor? Nah, misalnya nih vektor OP, berarti rumus kita untuk mencari panjang sebuah OP vektor itu bagaimana? Dan ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Nafisa. Kita kuadratkan elemennya, Bu. Kemudian dijumlahkan dan diakarkan. Kita kuadratkan elemennya, kemudian kita jumlahkan dan kita akarkan. Ya, Nafisa? Ya, Bu. Oke, bagaimana dengan yang lain? Ada pendapat lain? Ada? Kata Nafisa, elemennya itu ini ya, anggotanya. Misalnya di vektor OP, anggotanya ada X, ada Y. Kata Nafisa, kita kuadratkan terlebih dahulu elemennya, kemudian kita jumlahkan, kemudian kita akarkan. Betul tidak? Betul, Bu. Betul ya? Oke, tepuk tangan lagi untuk Nafisa. Memang benar ya. Nah, jadi cara kita mencari panjang sebuah vektor itu dengan cara elemen-elemennya dari vektor tersebut kita kuadratkan terlebih dahulu, kemudian kita jumlahkan, setelah itu baru kita akarkan. Nah, yang harus diingat dari panjang sebuah vektor ini kuncinya adalah panjang vektor itu selalu positif. Ingat, selalu Positif. ya, panjang vektor tidak ada ya yang negatif. Kenapa? Panjang vektor ini itu akan sama nantinya dengan jarak. Jarak ada yang negatif nggak? Nggak ada ya. Jarak selalu positif. Positif ya, sama halnya dengan panjang vektor. Oke. Sampai di sini paham? Ya, Bu. Nah, kalau di bidang itu ada berapa titik? 2, 2 ya. Nah, kalau di ruang berarti ada 3. 3 titik. Bagaimana caranya? Berarti kalau seandainya nih, misalnya vektor
diketahui elemennya itu ada A, B, C. Berarti panjang vektornya bagaimana? Oke, gimana kira-kira cara mencari panjang vektor jika diketahui di ruang? Ada 3 elemennya, ada A, B, C. Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke, silakan. Ini. Akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Oke, bagaimana yang lain? Betul? Betul, Bu. Betul ya. Oke, tidak paham Mustafa? Oke, gini ya Mustafa caranya. Oke, ada yang oke, silakan Rini jelaskan. Bisa? Bisa Rini jelaskan? Bisa, Bu. Oke, silakan Rini jelaskan ya. Coba Rini jelaskan dulu ya. Caranya Oke. Kata Nafisa, kita kuadratkan terlebih dahulu anggotanya, kemudian kita jumlahkan, kemudian kita akarkan. Betul Nafisa? Oke, bagaimana Mustafa? Paham? Paham Mustafa? Oke, yang lain ada yang ditanyakan lagi? Pas? Pas. Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke yang kedua ya. Yang kedua. Oke, kita masuk yang kedua yaitu vektor satuan. Oke, vektor satuan. Nah, vektor satuan. Kira-kira apa itu vektor satuan? Dari ininya aja kita tahu ya, vektor satuan. Nah, jadi vektor satuan itu adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Berapa panjangnya? Satu satuan. Iya, jadi vektor satuan itu adalah vektor yang panjangnya Jadi vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Oke, paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, silakan lihat LKPD-nya. Itu kan ada 2 buah soal ya. Yang di bagian vektor satuan ada 2 soal. Oke. Tugasnya adalah silakan tentukan mana yang merupakan vektor satuan dan mana yang bukan termasuk vektor satuan. Oke, Ibu beri waktu 2 menit. Silakan diskusi dengan kelompoknya. Oke, sudah selesai dikerjakan? Tidak, Bu. Ya, ada 2 soal ya. Ya. Soalnya ada vektor A. Panjang vektor A berapa? Ada yang tahu? Siapa yang udah dapat? Tidak, Bu. Ya, silakan. Akar 5, Bu. Akar 5. akar 5. Yang lain? Tidak, Bu. Betul ya, akar. 5. Oke, sama? Sama. Oke. Yang B? Yang 1, Bu. 1. Ya. Yang lain? Sama? Sama. Oke. Jadi dari antara 2 vektor ini, vektor A dan B, mana yang merupakan vektor satuan? Vektor B. Kenapa? Karena panjangnya 1. 1. Vektor satuan tadi apa? Vektor yang panjangnya 1, 1. Oke. Paham? Kamu. Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Oke. Selanjutnya kita masuk ya yang ketiga. Itu jarak antar 2 titik. Nah, yang ketiga ada jarak antar 2 titik. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, jarak antar 2 titik. Jarak itu akan berhubungan nantinya dengan panjang vektor. Kita akan mencari jarak antar 2 titik ini dengan menggunakan panjang vektor, ya.
Makanya panjang vektor itu selalu bernilai positif. Tidak ada yang negatif. Ingat, panjang vektor itu selalu positif. Oke, paham ya? Nah, untuk mencari jarak antar dua titik, misalnya titik X, titik A ya, titik A itu ada X1, Y1. Kemudian titik B ada X2, Y2. Nah, untuk mencari panjang vektor atau jarak titik A ke B, bagaimana caranya? Tadi kan kita kuadratkan terlebih dahulu ya masing-masing dari elemennya. Kemudian kita jumlahkan, kemudian kita akarkan, iya kan? Nah, begitu juga dengan jarak antar dua titik ini. Nah, berarti berapa panjang vektornya? Nah, kita lihat elemennya. Mana yang sama? Ada X2 dan ada X1. Jadinya bagaimana? Kita kurangkan terlebih dahulu ya. Jadinya X2 dikurang X1 baru kita kuadratkan. Ditambah Y2 dikurang Y1 kita kuadratkan. Oke, sampai di sini paham? Dari mana datangnya X2, X1, Y2, Y1? Ini berasal dari titik-titik yang ada pada A dan B. Ya? Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Paham sampai di sini? Paham. Oke, benar ya? Oke. Berarti tidak ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai materi kita hari ini? Oke. Sekarang, siapa yang bisa menyimpulkan apa saja inti dari pembelajaran kita pada hari ini? Silakan angkat tangannya. Saya, Bu. Oke, silakan Nafisa. Untuk mencari panjang vektor, kita kuadratkan elemennya, kemudian dijumlahkan dan diakarkan, Bu. Oke. Untuk mencari panjang sebuah vektor bagaimana caranya? Kita kuadratkan terlebih dahulu anggotanya, kemudian kita jumlahkan, kemudian kita akarkan. Oke. Yang lain? Oke, yang lain. Saya, Bu. Oke, silakan ini. Panjang vektor selalu positif. Panjang vektor selalu positif. Benar ya? Nah, oke. Berarti sudah paham ya tentang materi kita hari ini tentang panjang vektor? Oke. Baik. Sekarang silakan kumpulkan dulu LKPD-nya ya. Sudah diisikan tadi ya? Oke, silakan kumpulkan dulu ke depan. Perwakilan. Nah, yang lain silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing tanpa suara. Oke? Tanpa suara, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ibu akan memberikan Ananda 3 buah soal untuk kuis kita hari ini ya. Oke, silakan kembali ke tempat. Rini. Oke, silakan kumpul. Dalam hitungan kelima, semuanya sudah terkumpul ya. Kalau ada yang tidak terkumpul di hitungan kelima, dianggap tidak mengikuti kuis hari ini. 1. Oke. Sudah terkumpul semuanya? Oke. Baik, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih ya atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan yang Ibu lakukan ya, baik itu perbuatan ataupun ucapan yang menyakiti hati Ananda semuanya. Untuk minggu depan itu kita PH ya. Minggu depan kita ulangan harian, penilaian harian tentang vektor. Baik itu pengertian vektor, macam-macam vektor, panjang vektor, sampai materi hari ini ya. Kita PH minggu depan. Oke? Oke, mungkin sekian. Sampai jumpa minggu depan. Persiapkan diri ya. Jangan lupa sarapan. Oke? Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.